Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Wali Kota Surabaya yang terhormat Bapak Eri Cahyadi STMT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Tim TPPKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Surabaya, para asisten di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, Kepala OPD, Camat dan Lurah, dan yang saya banggakan dan saya cintai yang terus bergerak Kepala Puskesmas, terus bergerak ke bawah. Tapi yang paling saya banggakan dan saya cintai dan saya hormati di atas segalanya untuk warga Kota Surabaya, seluruh kader yang ada di Kota Surabaya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan. Kalau kalian jenengan diparingi sehat, kalau kalian jenengan diparingi rezeki, diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang paling penting, kita masih diberikan rasa empati yang tinggi dan rasa gotong royong yang tinggi di antara kita untuk menyelesaikan dan membantu umat manusia yang membutuhkan. Alhamdulillah juga pada hari ini saya sudah bisa bertemu dengan kader-kader Surabaya hebat di Kota Surabaya. Masih kader Surabaya hebat ini, Bu. Ya rame ya. Umek karpe dhewe. Nggih napa mboten, Bu? Banter gini. Apa sih yang namanya kader? Saya selalu katakan, sejak saya belum menjadi seorang wali kota, kalau jenengan ingat kalimat saya selalu mengatakan, pemimpin yang hebat, pemimpin sejati adalah pemimpin yang langsung bertemu dengan masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat. Siapa iku pemimpin? Kader. Apalagi RT, RW, LPMK, tapi kader itu yang paling nomor satu, paling hebat gerakannya di Kota Surabaya. Itu yang selalu saya katakan. Benar napa mboten? Terus saya bilang, tahun 2021 bulan Februari tanggal 26 saya dilantik menjadi wali kota Surabaya. Saya tidak konsentrasi lagi dengan para kader, karena saya harus berjibaku dengan COVID-19. Mulai bulan Maret sampai bulan November, Surabaya jatuh bangun menghadapi COVID-19. Lek jatuh bangun lagune siapa, Bu? Lagunya siapa, Bu? Maggie said, jatuh bangun aku mengejarmu. Iku ra apa-apa. Lek jatuh bangun menghadapi COVID satu hari yang meninggal 200 orang, mbok remek awakku. Ono sing ketemu aku kader, Pak kok kusem, iya mikiri Surabaya. Saya kira rada ganteng Pak, soalnya COVID rada hilang. Nah ini apa? Ini yang saya ingin membangun kota Surabaya itu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Saya ketika menghadapi COVID
Iku pun yo ono kader apa? Pangeran biru, pasukan biru. Apa? Oh, ono pendekar biru ya. Ono pendekar kuning nggak ada ya. Nah, apa? Disitulah yang saya inginkan yang namanya kader. Ono saya ngomong, ini ada kader lingkungan nggak yang datang? Kader lingkungan itu sampai ngomong, wah Pak Erik dadi wali kota, kader lingkungan ini dilalek, no saya ngono kader kesehatan, gini apa mboten? Nah, saya diam. Tak jarno, umek karpi dewi. Yes. Mari aku ngomong, ayo dibuat kader Surabaya hebat. Bayangkan, akhirnya saya ngomong sama dinas kesehatan, jenenge kader posyandu itu berapa sih jumlahnya? Yang namanya kader Bumantik piro sih jumlahnya? Sing kader lingkungan piro sih jumlahnya? Kata napa mboten, Bu? Kata sing dobel napa mboten? Kata sing dobel napa mboten? Nah, niki sing gare ruwete Surabaya. Harusnya kalau sudah, kan saya sudah bilang dari dulu, kalau sudah menjadi kader Bumantik, jangan pernah menjadi kader posyandu. Karena apa? Kenapa Bu? Nggak ada ya? Loh, tapi datanya wonten, makanya jenengan tak sanjangi. Kalau jenengan itu sudah kader Bumantik menjadi kader posyandu, akhirnya kerjanya jadi berat. Dadi abot kerjane gak karu-karuan hasilnya. Karena apa? Itu yang pertama. Karena ono rasa, aku kader iki melok kader iki kader. Akhirnya apa? Yang namanya manusia. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya sombong. Manusia tempatnya selalu ingin menjadi nomor satu. Akhirnya apa? Akhirnya ngomong aki lo kader melok sembarang kalir. Hasilnya maksimal? Tidak. Kalau kita mengatakan, karena itu saya bilang kader itu hanya ada satu. Kader Surabaya hebat. Siapa di sini? Bayangkan Bu, kalau sekarang saya ini ngomong kader posyandu, saya ngomong kader Bumantik, saya ngomong kader lingkungan, masih ada lagi kader kemiskinan IPSM, ada lagi kader yang lainnya. Tanpa sadar jenengan wonten persaingan. Tanpa sadar jenengan dalam hati jenengan ngomong, aku kader iki sing paling biyen, paling berdisik, aku paling berharga, aku paling itu. Itu yang terjadi. Soalnya apa? Saiki pertanyaannya kalau jenengan ngomong tidak, tolong jujur dari hatinya jenengan. Kalau sekarang ngomong kader itu dari dalam hati pekerjaannya. Nggih. Leres napa mboten? Dari hati karena cintanya. Tapi mari ngono, ketika saya melihat waktu saya jadi kepala bapekku, kader sakmene akeh nerek, puluhan tahun dadi kader, lek transporte mlaku numpak opo? Sepeda, butuh duit, bensin. Tapi ketika saya gerakkan saja menjadi 400.000, itu hanya apresiasi saja. Itu bukan sebagai insentif, bukan sebagai honor koyo RT, bukan. Yang namanya RT, Bu, namanya RT sama RW, itu sing dikei me RT netok ambek RW ini. Tidak semua pengurusnya. Gitu. Nah, berarti yang namanya kader lek kira-kira yang aku ngomong nih. Jenengan dari dalam hati bekerjanya, terus ono separuh tak kei, separuh tak enggak, apa kira-kira sih tetap ikhlas. Ikhlas gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti engko lek gak ono sing entuk honor gak oleh. Ngamuk. Nggih napa mboten? Nah, iku jenenge kader. Tanpa honor pun ya dia bergerak. Tapi buktine nopo? Buktine nopo? Pas wonten di Jopok Surabaya hebat, sing separuh melbu, separuh enggak karena guru ngerti. Wih bingungnya Masya Allah.
Ono ngomong nang A, ngomong nang B, ngomong nang C, wong gak ngerti karepe. Soalnya bingung apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin tahu kader ini bergerak dari hati nurani dan kasih sayang atau bukan. Tapi ketika kader ini dimasukkan Surabaya hebat, namanya bukan kader-kader tetap ono, sing tak jopok nang Surabaya hebat ini kader-kader nang gini. Akhirnya yang sini dapat honor, yang sini wes ngomong. Aku gak digawe maneh. Aku gak dikai honor. Ya apa ngomongnya ke A, ngomong ke B, ngomong ke C. Bu, Pak, Bu, saya ini lahir dari birokrasi. Perjuangannya pemerintah kota Surabaya. Itu dulu lahir kekuatannya dari para kader. Sehingga saya tidak akan pernah ngomong kader iku tak copoti gak ono kalimatku sing ngomong kader dipecat. Lah kok sampean bingung, mlebu nang A, mlebu nang B, mlebu nang C. Karepe dengklek dhewe bingung aja. Kulo nggih tambah bingung dengan sampean. Iki karepe kader iki apa jare teko ati. Tak jopok nang kene, tak dekek kene, engko sebagian tak dekek kene. Bingung semuanya. Ya Allah ya Karim. Loh karena apa? Karena dari hati jenengan yang selama ini bergeraknya dari hati, gara-gara honor sing 400.000, separone budal, separone ono sing tetep ikhlas, ono sing enggak. Lho sing ikhlas kaya jenengan ngomong mboten. Tapi sing mboten ikhlas bingung ngosek. Kanan kiri. Saya diteleponi wong akeh, gak tak jawab. Apa wong tak jawab? Karena kata jawab wong iku, Pak iki kadere sing sisa kira-kira. Enggak. Karena apa? Tidak ada yang namanya kader itu dilepas, tidak ada. Tapi kader nanti, yang namanya kader, Bu, saya mau hanya menyampaikan saja. Ketika saya bulan November berhenti COVID-nya, saya turun ke lapangan. Ya Allah, masih banyak bayi stunting. Mana nama kader posyandunya? Kita punya berapa ribu kader posyandu di kota Surabaya. Bayi stunting ada 7.000 di kota Surabaya. Ada lagi. Berarti apa? Berarti kader posyandu tidak bisa jalan sendiri, harus dibantu kader lain-lainnya. Terus ada lagi kader Bumante. Ada lagi kader lingkungan. Kader lingkungan apa yang dijalankan? Yang dijalankan sampai ngatur sampah, ojo sampai kotor. Tapi bayangkan, kalau dalam satu rumah, kader posyandu itu pas melaku, gak ono jenenge kader posyandu, gak ono jenenge kader Bumante, yang ada namanya kader Surabaya hebat, ibu datang delok nang omahku. Ya Allah, anak janda miskin, yang dia tidak punya apa-apa. Kader posyandu bisa ngusul lo, iki lho Bu, wong gak duwe. Iki lho wong sing gak iso mlaku karena stroke, butuh yang namanya kursi roda. Indah Surabaya ini. Tapi kalau jenengan sudah kader posyandu, di situ ada anak yang tidak sekolah, jenengan ngomong, wis baba ngaku kader posyandu kok. Engko ono sitoke meneh. Kader lingkungan juga begitu. Berarti apa? Kalau jenengan ngomong tidak, tapi ada di hati jenengan, jujur jenengan tanya. Ketika kader jenengan kader posyandu, apakah jenengan pernah memikirkan sampah? Bagaimana sampah itu ada di bank sampah tidak mengotori kota Surabaya. Kecuali lek kader posyandu ini ngerangkep jadi kader lingkungan. Loh berarti apa? Apa kader iku didekno siji, yo remek kadere. Akhirnya apa? Pemerintah kota mengatakan dulu itu, oh iki kader, tidak bisa begitu. Karena ini adalah tugasnya pemerintah. Pemerintah membentuk kader. Nah kader ini dari hati. Saya ngomong nih, hari pencanangan bisa berjalan. Kader kita berapa puluh ribu sudah? 48 ribuan kader di kota Surabaya. Saya ngomong sama lurah saya, sama camat, Bu, aku ambek kader, mungkin biasa, tapi kalau saya sama anak buah saya, keras betul saya.
Boleh ditanya sama teman-teman. Ketika saya harus bilang kader pencanangan orang berjalan, tolong dicek sing entuk mek limo papat telu. Saya ngomong, Bu Asisten, Pak Asisten, Pak Sekda, tolong turun ke bawah. Cari itu orang yang susah. Mosok temenan sakmono jumlah nih. Kumpul berapa Bu? 1.300 kursi roda yang akan saya berikan besok. Berarti apa? Kita punya pejabat, kita punya ribuan kader. Tapi masih ada orang butuh, susah, gak bisa berjalan. Kita tidak pernah tahu apa-apa. Makanya saya nyuwun tulung, saya pun introspeksi diri. Yang namanya lurah camat introspeksi. Yang namanya kader, ayo aku dibantu introspeksi. Karena apa? Ini loh. Saya bilang hanya yang namanya kursi roda langsung dalam waktu kemarin saya bilang 1 hari, 3 hari kumpul ketemunya 1.300 kursi roda. Ya Allah. Ternyata masih banyak orang yang membutuhkan di kota Surabaya. Saya tanya lagi, yang namanya bayi stunting. Saya mari dilantik dari 5.800. Saya sampai ngomong, ya Allah, kita kota Surabaya sing jarine makmur. Ini yang katanya kita punya tepo seliro, punya gotong royong. Saya bilang, sudah selesaikan anggaran pemerintah kota Surabaya banting balik untuk memberikan makanan pada bayi stunting. Akhirnya ada gemas, gerakan menuju anak bebas stunting. Tidak ada Bu, lomba. Tambah kurang, alhamdulillah. Tambah ketembon kabeh stuntingi. Sing didaftar ternyata sudah masuk dalam stunting. Berarti apa? Apa kebijakan yang dijalankan? Iki ono sing keliru. Karena itu saya ngomong, ya Allah, ono sing keliru ini. Saya tidak ingin ada persaingan. Saya tidak ingin ada sesuatu. Saya bilang, ketika jenengan jadi pemimpin sejati yang selalu dekat dengan masyarakat, maka saya ingin membuat sistem. Sistem itu apa? Ada Surabaya hebat, sing dipilih dalam organisasi, pasti ada penanggung jawabnya. Ada ketua bidang-bidang, lek sampeyan dadi Karang Taruna dari PKK kan ono to Bu, ketua bidang-bidang. Nanti yang tidak dalam masuk ini menjadi apa? Menjadi anggota-anggotanya, semuanya masuk. Jadi gak ono kader sing dicopot gak digawe. Akhirnya gak entuk honor, akhirnya melayu kanan, melayu kiri. Bu, insya Allah saya tidak ingin jenengan dimanfaatkan oleh siapapun. Dimanfaatkan oleh eksekutif, dimanfaatkan oleh apapun. Karena saya berjanji ketika saya dulu perjuangan jenengan itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang penuh dengan ikhlas. Karena itu saya langsung bilang saya akan membuat sistem ini apa? Wali kota diganti sopopun. DPRD ini ganti sopopun. Jenengan sebagai kader tidak bisa disentuh oleh siapapun. Karena gerakan Surabaya adalah gerakan kader. Gerakan yang dari hati yang paling mulia. Itu yang mau saya bentuk. Jadi wali kota ini ganti sampai nopo sampai tetap kiblatnya satu. Bergerak untuk umat. Bergandeng tangan dengan pemerintah kota. Siapapun wali kotanya. Itu yang ingin saya bentuk. Jadi tidak bisa sampai dibawa ke sana, tidak bisa dibawa ke sini, dibawa kemana kemari. Tidak. Karena sampai sebagai seorang pemimpin berdiri tegak lurus. Hanya untuk kepentingan umat dan hanya dengan hati nurani seorang bapak dan seorang ibu yang mencintai anak-anaknya. Ini yang saya ingin bentuk. Lah kok saiki arep dibentuk wis podo bingung. Makanya lek gak ngerti ojo bingung dhisik. Ini loh, jenenge menungso tapi rapopo. Aku ya podo kurangane akeh. Tapi disinilah yang saya inginkan. Demi Allah ketika saya jadi wali kota, setelah dilantik, setelah menghadapi COVID-19, saya masih tahu banyak gizi buruk di kota Surabaya. Masih tinggi angka kematian bayi dan anaknya. Masih banyak orang miskin yang tidak masuk MBR. Demi Allah, kalau saya tahu itu, saya tidak akan pernah mau maju jadi wali kota. Tanggung jawabnya abot Bu. Pak, abot. Bukan ini yang saya cari.
Gusti Allah nakdirno wong iku lek mati kaya aku mati ditakoki. Sopo kok sik akeh wong miskin? Kok sik akeh bayi stunting? Kok masih banyak orang angka kematian ibu dan anak yang lahirno akeh? Kira-kira jawabanku apa? Ini yang saya pegang dalam hidup saya. Saya ngaji mulai kelas 1 SD umur 6 sampai besok nikah saya baru berhenti ngaji. Saya belajar Quran, belajar kitab Safina, belajar kitab kuning. Karena itu semakin saya tahu, semakin saya takut menjadi seorang pemimpin. Saya bilang, ya Allah, kader-kader hebatku ini jangan pernah dimanfaatkan orang lain. Kader-kader yang sudah bergerak dengan hati nuraninya harus menjadi kekuatan yang sangat luar biasa membuat amal jariah barengan dengan pemerintah kota. Saya bisa bayangkan, Bu, yang saya inginkan Surabaya ini menjadi kota metropolitan, Surabaya menjadi kota kelas dunia. Tapi jangan pernah hilangkan rasa gotong royong kita, jangan pernah hilangkan rasa empati kita, jangan pernah hilangkan rasa kekeluargaan kita. Tanpa sadar, ngapunten, mungkin termasuk saya. Ketika kita dalam rumah tinggal, tetangga kita ki ono sing gak mampu buka toko meracang. Sampaian kali kula lek tumbas dilewati tok ngeng. Tukune nang ndi? Tuku nang toko sing gede. Padahal kalau kita ini mengutamakan kekeluargaan, kalau kita mengutamakan kegotong royongan, maka kita belinya ke warga kita, ke tetangga kita. Dituku berasnya, dituku minyak. Ini yang ingin saya lakukan di kota Surabaya, karena nanti insya Allah minggu depan saya mencanangkan yang namanya padat karya. Padat karya itu apa? Berarti semua kebutuhan pemerintah kota, baik itu kue, baik itu paving sing cilik-cilik kampunge sing gawe ya warga Surabaya, sing ngerjakno ya warga Surabaya. Ini yang mau saya lakukan. Karena saya sudah cukup melihat kemiskinan di Surabaya. Saya sudah cukup melihat pengangguran di Surabaya. Mbok pikir jenengan sampai saya ngomong sama anak buah saya Mbak Lurah Camat, mbok pikir aku gak kepikiran. Kepikiran loh. Karena uangnya Surabaya begitu banyak, kemana larinya? Ini yang saya ingin bentuk. Karena itu saya bisa bayangkan, kalau dalam satu RW, sekarang kader ini bergerak. Tidak lagi mengatasnamakan kader posyandu, tidak lagi menamakan kader Umante, tidak lagi menamakan kader lingkungan, tapi ketika kader dibentuk dalam satu RT, satu RW, sa RW kader mau mempengaruhi tonggo-tonggo nih. Ning menelek blonjo nang awak dhewe ayo toko-toko sembarang. Lo bayangkan kalau dalam satu RW itu belinya di toko kelontong sebelah satu tempatnya sendiri, yang nanti itu hasilnya bisa dibagi dalam satu RW. Duit itu muter, Bu. Tapi kadang kita lupa. Loh teman-teman ini, mohon maaf, boleh dicek. Saya bilang sama teman-teman PNS, aku gak peduli tahun 2024 jadi wali kota kok gak ngurus aku. Karena saya lebih takut sama Gusti Allah ketika masih ada orang susah di kota Surabaya. Tanya anak buah saya wajibkan, saya sampaikan, PNS, ASN, kamu tidak pernah terpengaruh karena COVID. Gaji tetap utuh, tunjangan kinerja tetap ada. Oleh awakmu tuku barang, tuku nang UMKM Surabaya. Beli kamu yang namanya kebutuhan pokok, beli token, beli pulsa, beli rokok, belilah di toko kelontongnya Surabaya. Akhirnya Pak Fixer membuat yang namanya e-peken. Semua beli di sana. Saya bilang yang namanya belanja untuk tamu, untuk kue, beli di e-peken. Ngono ya ono Bu pegawai negeri sing ngomel. Dipeksa kalau Pak Wali untuk piro, gundule untuk piro aku. Duitnya masuk ke UMKM. Jenengan kali kula selalu bicara UMKM. Kita ini cinta UMKM, kita bergerak UMKM. Saya mau tanya, ketika kita belinya di mana? Pernah kita beli ke UMKM, insya Allah tahu tapi jarang. Kalau kita mau beli beras, beli di mana? Toko modern. Online.
Padahal jenengan tahu tetangga jenengan punya barang itu. Sing let itu koni akhirnya apa? Menciptakan kekeluargaan dan gotong royong. Membangun Surabaya tidak bisa dengan diri sendiri. Membangun Surabaya tidak bisa dengan kekuatan kita. Kalau gotong royong ini hilang, kalau yang namanya kekeluargaan ini hilang, selesai Surabaya. Maka kota ini menjadi kota yang kapitalis, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya ngomong le aku warek urusanku, kon luwe urusanmu. Loh itu kapitalis. Kalau kita ini Pak, yang namanya gotong royong, belok tonggo susah, aku mikir ya Allah, susah. Ngapunten, yang agama muslim diajarkan, kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga kita masih ada yang kelaparan, turunin jenengan ibadah nopo dosa. Ini yang kita lupa. Karena itu saya sekarang berdiri di sini bukan sebagai wali kota Surabaya. Saya berdiri di sini sebagai warga kota Surabaya. Ayo bangkit. Kita munculkan gotong royong kita. Kita yakinkan kekeluargaan kita. Gotong royong dan kekeluargaan itu bisa muncul. Dari siapa? Dari kader Surabaya hebat. Saya kepingin mulai sekarang. Bukan kepingin tapi ini wajib. Maka kader bergeraknya dengan pemerintah kota Surabaya. Sampaikan siapa yang butuh, siapa yang kekurangan. Jadi tidak ada lagi. Saya bahkan bilang sama teman-teman, kalau jenengan tanya, Pak, kenapa kader posyandu kok dirobono bide? Karena kita ini sudah berjalan, kalau sudah seperti itu maka kita jalannya sama posyandu tok. Tapi kalau kita lihat orang susah, kalau kita tidak merangkap menjadi kader lainnya, wis babak kok ae. Ini yang di kantor saya, di pemerintah kota, yang namanya dinas satu dengan dinas yang lainnya, tak robono. Tidak ada yang paling hebat di antara kepala dinas saya. Tidak ada yang boleh moncer nanggone ngono. Karena apa? Kerjanya satu kepala dinas, kerjanya satu camat, kerjanya satu lurah. Itu tergantung dari lurah yang lainnya, tergantung dari camat yang lainnya, tergantung dari kepala dinas yang lainnya. Contoh, kepala dinas sosial ketika memberikan bantuan, apa dia bangga? Enggak. Karena kepala dinas sosial itu hebat? Tidak. Karena apa? Datanya dari camat sama lurah. Berarti apa? Tidak ada yang paling hebat antara dinas sosial, camat dan lurah. Sama derajatnya. Ketika kita bergerak, mau masang paving cegak banjir. Sopo sing ngerti? Apa cipta karya? Yang hebat? Tidak. Yang hebat siapa? Warganya ngomong nang RT, RT ini usul. Apakah kita tahu? Pemerintah kota kalau di sana itu ada jalan yang ngendelong akhirnya banjir, tidak, yang tahu RT-nya. Inilah yang saya inginkan dari kader Surabaya hebat. Dalam satu kader, dalam satu kecamatan, dalam satu RT, iku ono kader Surabaya hebat. Wes, sing saiki gak ono dadi pengurus intine, iku dadi anggota-anggotae. Akhirnya apa? Dalam satu RT, ono sing ngomong, "Poh, apa telu aku tak mundur ya monggo." Karena dia tidak tahu, karena tidak tiga, tapi yang lainnya ini nanti tetap jadi anggota-anggota dek nangkini iki. Semuanya taruh, akhirnya apa? Mas Yon duduk tadi penanggung jawab, intu podo, karena saya menghargai kader podo petang atau sewuni. Semua sama, tapi apa? Menjadi anggotanya di sini. Lalu kabeh podo karo ini loh Bu, nang dinas. Dinas ini insya Allah ada kepala dinasnya, ada strukturalnya, ada sekretarisnya, ono anak buahnya. Lah ini KB kepingin jadi kepala dinas kan tidak mungkin Bu. Berarti kan ada pemimpinnya. Tapi kalau kader saya bilang tetap ada, semuanya tetap menjadi bagian. Tetapi karena ini kader tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya hebat, maka dapatnya tetap sama. Tapi pemerintah kota wayai Arab tanggung, apa yang jaluk tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, minta koordinasi. Kan karya enak, oh koordinasi ini kiai sama si A sama si B. Tapi kadernya tetap banyak. Masuk koordinasi kadernya ono 100 tak celuk KB kader 100 dalam satu RW kan tidak mungkin. Akhirnya kerjanya kan prenteng-prenteng. Ini loh yang akan kita lakukan. Terus ada dalam satu RW Bu, namanya kader itu sampai 30. Ono RW sebelah ini kader iku mek 5. Don jenengan kan kira-kira mboten sadar. Sa RW jejeran iku lah. Ini berarti bagaimana? Saya bilang sama teman-teman,
Berarti sing salah sopo? Ya pemerintah biyen. Kader ini harusnya kasih tahu nanti, bisa enggak kader ini bergerak di RW sebelahnya. Karena apa? Kita sudah mengutamakan gotong royong dan kekeluargaan. Iki diputer gimana? Diskusikan nanti. Kalau dalam satu RW ada yang sampai 100, satu RW, ono sing sampai 30, ono sing sampai 50, sa RW ono mek 5. Terus ya apa? Nah inilah yang saya ingin memunculkan rasa kasih sayang. Saya ingin memunculkan yang namanya gotong royong. Wes cukup Surabaya ini bekerja sendiri-sendiri. Sudah cukup warga Surabaya, pemerintah karo kader iki merasa aku sing paling penting, tidak. Karena insya Allah membangun kota Surabaya, semua elemen itu adalah penting. Semua elemen itu adalah berjasa. Karena itu Bapak Ibu, kita harus bergerak mulai hari ini dengan kekuatan kita. Kita bergerak hari ini dengan kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Jadi nanti kader iku ono pelatihan dewan terus. Nanti sing dilatih kok ketua apa nih itu, ketua apa penanggung jawabnya, ketuanya kok ketuanya ngelatih naning sore. Semua akhirnya punya kelebihan masing-masing. Oh carane nimbang stunting iku ya apa? Carane ngukur ya apa? Oh sing bank sampah itu nanti seperti apa? Sehingga apa? Insya Allah kalau kita sudah bisa bergerak seperti itu, kita punya gotong royong yang kuat. Tidak ada lagi Bu anak putus sekolah di Surabaya. Jenengan boten nelongso lek ndelok anak putus sekolah. Saya kemarin saja ke Keputran nangis Bu. Saya itu kalau berhadapan dengan siapapun, ketika saya harus mulai dari birokrasi dulu, berhadapan dengan siapapun saya tidak punya rasa takut, kecuali sama Gusti Allah. Tapi ketika saya kemarin masuk ke daerah Keputran, ya Allah, ada seorang janda yang belum masuk MBR. Hidup sendiri, tidak punya suami, tidak punya anak. Mboten terongso sampean. Saya masuk lagi. Ada orang yang kakinya polio. Kakinya pendek sebelah, Pak, saya tidak bisa keluar sudah setahun lebih karena tidak punya duitnya kaki. Saya ngomong, ya Allah di mana pejabat saya? Ya Allah di mana para kader-kader saya yang hebat? Saya masuk lagi ke dalam. Doa nasi ngomong akeh kan? Loh bener, itu betul. Tapi di mana kader-kader saya yang hebat yang harus memberikan informasi kepada lurah? Nah. Loh, kalau saya bukan ngomong kader, ini tanggung jawabnya lurah, tanggung jawabnya pemerintah. Tapi ini loh Bu. Makanya saya bilang, kalau jenengan kader itu punya hati nurani kasih sayang, jenengan itu loh Bu, boten dibayar gak dikai transport, gak dikai apa, karena cinta kasihnya. Tapi kalau jenengan itu dengan kasih sayang seorang ibu, ketika melihat iki sak norek tak anu nih. Loh, tapi pasti jenenge menungso. Halah Pak, wis gak apa-apa lah. Wong aku ngene, itu menungso Bu. Sama seperti saya. Tapi ketika setiap sholat jenengan pikirkan kalau itu termasuk saya, terjadi pada anak saya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika itu terjadi pada keluarga saya, ke keluarga kita semua yang hadir, apakah kita ini bisa menerima itu? Tidak. Berarti apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Pejabat tidak sempurna. Wali kota tidak sempurna. Masyarakat tidak sempurna. Berarti apa? Harus jadi satu bagian. Satu bagian yang kepentingannya adalah untuk umat. Karena masyarakat ini adalah yang hebat, yang terdekat. Makanya pejabat-pejabat iki cidek karo kudu cidek ambek RT RW ini, ambek kader. Sehingga apa? Inilah ada komunikasi. Ada yang disampaikan, ada introspeksi di pemerintah kota. Tapi insya Allah setelah hari ini saya nyuwun tulung betul
Kita harus bangun kota Surabaya ini dengan rasa gotong royong. Kita harus bangun Surabaya ini dengan rasa kekeluargaan. Ono sing wingi, loh saya dengar Bu, tonggo, ono sing anak kakinya kepelindes truk. Kepelindes truk. Jadi dia itu mau main nang omane koncone gandol truk. Jatuh, diplindes, grek. Setelah itu dia dioperasi, diamputasi di rumah sakit di Surabaya. Ketika kontrol dia susah, karena harus pakai ambulan antri. Saya telepon rumah sakit Suwandi. Saya tahunya juga dari teman-teman, dari kader. Saya kasih, kirim Rono. Loh, aku waktu teko Bu, ono sing ngomong, us bapak arek nakal kok ngene-ngene. Aku nangati ya Allah. Dan yang ngomong adalah salah satu kader saya bilang, Bu, jenengan kalau bicara seperti itu, bayangkan kalau ini terjadi pada anak kita. Kira-kira sampean ikhlas nemu boten? Enggak Pak. Terus kedua, Gusti Allah lek maringin jenengan putra sing nakal, jenengan ikhlas pemboten? Boten Pak. Alhamdulillah putra jenengan kali putra kula niki nurut. Sopo sing gelem dikek cobaan putra sing nakal? Berarti apa? Kalau ada yang seperti ini tetangga kita harus bantu. Meskipun anak nakal. Mari ngono apa? Kalau kita penuh dengan kasih sayang, Pak, akhirnya mereka akan kembali ke jalan yang benar, gak nakal. Nah itulah yang saya harapkan karo kader ini. Ono lanange Bu, tapi akeh wedoke. Kader ini kenapa? Saya bilang saya bergantung pada kader karena jenengan seorang wanita. Surga di telapak kakinya seorang wanita. Doanya para wanita mustajabah daripada doanya laki-laki karena dekat dengan surga. Karena itu saya berharap para kader ini ketika sholatnya, ketika itu muslim, doakan tonggo-tonggo nih, ya Allah, mugi-mugi ya Allah. Seluruh warga Surabaya ya Allah bahagia. Karena itu kalau jenengan ngapunten mboten ngajari. Kalau kita berdoa itu, ya Allah jadikan saya, pastikan kalimatnya kami. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka diri kita juga akan dikabulkan. Dan kita akan dekat dengan doanya kepada Gusti Allah, pasti harus mengabulkan orang lain. Dengan wong liya, lek kepengin dongan awak dhewe salah satunya terkabul dengan cepat. Ini loh yang kita bangun. Ayo, saya juga jauh dari sempurna. Karena saya jauh dari sempurna, maka saya ajak semua kader ini ikut membangun kota Surabaya dengan doa-doanya, dengan kekuatan seorang ibunya. Meskipun ono lanange Pak, engko ono kader menel aku ngomong ini lho, sing kan kader wedok tok, kader lanang boten. Tapi ingat loh. Kalau agama Kristen setiap doa di gereja sampaikan sama Tuhan untuk menjaga kota Surabaya, warganya diberikan kebahagiaan. Agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, semua sama. Karena itu Bu, Bapak, hari ini sudah cukup kita berpikir untuk diri kita masing-masing. Membangun Surabaya, saya butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan gotong royong, kekuatan kekeluargaan. Dan jenengan kader-kader inilah pemimpin sejati yang bawa ke bawah ke masyarakat. Yang setiap hari bertemu dengan masyarakat, yang bisa menyampaikan, bisa melaporkan, memberikan tahu kepada pemerintah kota. Sehingga apa? Ketika pemerintah kota ini jenengan kasih tahu, Pak ono sing boto, pemerintah kota ini memberikan sasaran, tepat sasaran, insya Allah. Itulah nama amal jariah jenengan. Ketika ada orang yang lumpuh karena stroke, terus jenengan lapor, Pak Lurah, iki ono sing lumpuh. Terus lurahe ngeki kursi roda. Setiap kursi roda itu dipakai. Apalagi ketika dia pakai untuk ke masjid, ketika untuk sholat, untuk ke gereja, untuk berdoa, berarti jenengan yang mengatakan kepada Pak Lurah tadi, amal jariah terus sampean berputar. Setiap roda putarnya kursi roda, setiap perputaran ini, maka amal-amal pahala itu akan jatuh ke tangan jenengan setiap putaran kursi roda. Itu yang saya inginkan di kota Surabaya. Karena itu saya bilang, duduk wali kota ini sing hebat.
Tapi kalau warganya sudah punya gotong royong, warganya punya kekeluargaan, itu yang akan menjadi kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu dari siapa? Dari masyarakatnya. Dan dari masyarakat siapa? Saya mengandalkan kader-kader. Jadi gak ono kalimat aku yang selalu mengatakan elek kader salah. Saya selalu ngomong, jangan dibebankan pada kader karena itu tanggung jawabnya pemerintah. Tapi pemerintah mempunyai kekeluargaan yang sangat luar biasa. Pemerintah punya kekuatan gotong royong yang sangat luar biasa. Dengan siapa? Dengan masyarakatnya. Dan ini titik awal perjuangan kita. Mohon maaf, Surabaya ini terkenal dengan gotong royongnya. Kalau kita sebagaimana agama muslim, kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Pak Karno waktu itu tanya kepada Yai Hasyim Asy'ari, kapan merdekane dikandani tanggal 17 iki, akhirnya wayahe posoan dari 17 Agustus. Tapi ketika sekutu menyerang lagi, tanya opo? Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah mengatakan, iki wayahe resolusi jihad turun ke Surabaya, sampaikan di Surabaya, Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, berarti Surabaya ini adalah kota resolusi jihad. Surabaya ini adalah gotong royong, Malabi, gugurnya, kalau saya bukan ngomong gugur, tewasnya di Surabaya. Dengan apa? Dengan kekompakan warga Surabaya. Hari ini dari 1945 sampai dengan 2021, ayo kita gelorkan kembali semangat pahlawanan kita. Kita gelorkan kembali semangat resolusi jihad kita untuk memberantas kemiskinan, untuk memberantas yang namanya pengangguran, bukan lawan penjajah, tapi kebahagiaan kita. Ini insya Allah saya dengan para kader, saya yakin pasti bisa. Ketika jenengan hadir menjadi bagian dari pemerintah untuk membangun kota Surabaya, hadir sebagai bagian dari masyarakat, insya Allah pasti bisa. Kenapa saya buat nanti itu perwali? Jadi ke depannya, jenengan akan tetap menjadi kader yang menjadi bagian dari kota Surabaya. Siapapun pemimpinnya, siapapun wali kotanya, mereka tidak akan pernah lupa bahwa pahlawan sejatinya di kota Surabaya bukan wali kotanya, tapi kader-kader di kota Surabaya. Itu yang saya ingin munculkan. Jadi mulai hari ini, kalau jenengan itu, saya berharapnya sudah. Jenengan adalah pemimpin yang harus punya keyakinan. Sama seperti saya, jenengan kader diciptakan sebagai pemimpin, sama seperti saya. Yang kita harus tegak lurus. Ketika ada sesuatu kita jalan, kita tanya, ono Bu Lurah, ono Bu Camat, kita kok ibu maksudnya apa? Saya karena berharap jenengan adalah orang-orang hebat, para kader ini adalah orang-orang hebat, para kader ini adalah pemimpin sejati, karena orang hebat dan pemimpin sejati tidak pantas dibawa ke sana dan kemari. Kalau jenengan adalah pemimpin sejati, kalau buat saya tidak ikhlas kalau jenengan itu hanya untuk dibuat kepentingan tertentu, tidak. Karena itu sistem yang akan saya jalankan. Kalau umpamanya ada kader, ono sing iri, kader lawas ya paling iri loh. Kader yang lama-lama itu mulai zaman dulu sampai transport itu diunggakno, iku kader lawas kerja dengan hatinya. Ono kader sing sik kayak setahun, opo sik kayak 3 minggu dadi kader, moro-moro honore langsung 200 apa pira? 400 ya ono. Ono sing zaman dulu yang saya masih kepala Bapeko. Itu kan 25, saya naik jadi 150 apa 200 gitu lupa saya. Jadi berapa Bu? Itu ya. Nah, jadi 30.000 dari 100.000. Ya. Iku piro iku? Loh, ya wis. Setelah itu, kader sing lawas-lawas gak tahu entuk, terus dia diunggahno. Terus tiba-tiba ada kader yang baru sing moro-moro dadi kader entuk 2 minggu atau entuk sak ulan atau petang ulan moro-moro wis entuk duit. Kalau namanya kader itu tidak ikhlas, kader sing lawas ya ngomong masih.
Wis entuk 3 wulan wis entuk honor, aku lho tahunan gak entuk honor. Loh, itu kalau lihat dari sisi negatifnya. Tapi kalau lihat sisi positifnya, kekuatan yang luar biasa, ini maka akan berbeda. Makanya saya belajar dari hidup saya sendiri. Saya minta seluruh pejabat, seluruh sampai staf di pemerintah kota Surabaya untuk belajar berpikiran secara positif. Karena lek mikir negatif ini pasti akan berputar terus. Berpikiran positif, oh anjene aku butuh wong iku kok. Nah ini yang jenengan memang kita harus sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Menggerakkan kekuatan ini belajar. Saya memerintahkan staf saya untuk beli di UMKM juga belajar. Protesin nemen. Tapi setelah saya jelaskan, awakmu untuk gaji, awakmu untuk tunjangan. Dari mana? Dari pajeke wong-wong Surabaya. Dari orang-orang UMKM yang bergerak di Surabaya. Apa ya pantes lek awakmu entuk duit teko pajeke wong Surabaya ketika belanja tidak kembali lagi kepada warga Surabaya. Jenengan pikir mboten wani kula? Wani, Bu. Saya ngomong ke staf saya ngingetin itu. Iku telepon teko sak dunia, Bu. Oh, Pak Wali maksa ya tuku nang UMKM. Saya bilang, saya memang mengatakan iya. Tapi saya tidak mengatakan berapa jumlahnya, tapi saya paksa beli di UMKM. Karena apa? Mereka jadi ASN itu makannya, honornya, gajinya dari pajak daerahnya orang-orang Surabaya. Kalau mereka mengatakan cuman lisannya saja, cuman mulutnya saja yang mengatakan saya bantu UMKM tapi gawe produknya UMKM gak gelem. Terus tuku UMKM juga ndak mau. Lihat toko kelontong juga gak mau beli. Apakah itu pantas jadi pejabat negara? Saya bilang begitu. Dan itu yang saya lakukan. Makanya saya Bu, sing kader ini saya nyuwun tulung. Dalam satu RW, nanti setelah ini dikumpul no. Kalau bisa buka itu toko kelontong dalam satu RW, sa RW ditukoni. Lek tuku ya nang toko kelontongnya dhewe sing nang sa RW mau dibuka. Akhirnya apa? Kembali lagi. Nanti pergerakan modalnya tanya ke pemerintah kota, Pak aku butuh modal di sili piro. Akhirnya RW-nya ini bergerak. Dalam satu RW bergerak, akhirnya gak ono meneh Bu, wong sing susah. Karena stunting, karena gizi buruk, terus hidrosefalus apapun itu karena diawali dari kemiskinan. Karena kurang gizi. Terus karena apa? Karena sampahnya juga banyak. Nah ini ayo, kalau kalian jenengan sami-sami belajari. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Sing iso iku awak dhewe mek nyalano wong tanpa melihat diri kita sendiri. Kalau kita sudah melihat diri kita sendiri, mungkin yang muslim ketika sholat tahajud, ketika sholat duha, pejamkan mata ketika sujud, tanya sama Gusti Allah, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan untuk agama saya, untuk warga sekitar saya, untuk anak cucu saya. Insya Allah adi pastilah isoi nangis dok. Roh kekurangannya kita. Tidak akan pernah menyalahkan orang lain karena diri kita jauh banyak kesalahan dalam hidup kita. Karena itulah saya kalian jenengan karena kakek dusoi, terutama aku kakek dusoi, ayo bareng-bareng ngapii, nguripi keluarga kita. Keluarga kita bukan hanya keluarga di inti, tetangga kita adalah keluarga kita. Lek wayai mati, jenengan iling-iling kali kula nih. Sopo sing nyepakno kerandane. Tonggo, siapa yang membelikan kain kafan? Tetangga. Siapa yang nanti memandikan, menempa mau gawe no terope? Tonggo. Lah inilah ayo saya sama jenengan sama-sama belajarnya. Yang namanya kader yang ngono. Lek guru ngerti iki apa karepe apa tanya yang lainnya. Jadi hari ini saya sampaikan tapi ke kepala, ke asisten. Hari ini kader sing tahun wingi sing ono SK-ne piro? Saya bilang tanya ini. Kalau saya tidak tahu jumlahnya, gimana saya bisa tahu dan saya bisa mensejahterakan para kader kalau tidak tahu jumlahnya?
Gimana saya bisa menggerakkan kekuatan Surabaya kalau tidak tahu jumlahnya? Karena apa? Kalau tahun lalu sudah 48.000, ya wes. Iki kok didadekno apa iki dadekno anggotae, wes jalan semuanya. Tidak ada yang namanya itu dikurangi, tidak, tapi jangan pernah nambah lagi. Terus aku lek nambah meneh, kapan aku membahagiakan orang kader-kader yang sejak awal itu berjuang dengan hati? Kapan? Jenengan kan mboten sadar. Kalau saya itu Bu, Pak, inginnya itu semua itu berawal mulai usulan itu dari masyarakat. Dan saya bukan hanya lisan, ingin saya wujudkan. Tapi lek jenenge 48.000 wis dek dikunci tahun kemarin. Terus nambah lagi loh. Sing wong sing ngapunten kader yang lama ngomong, iki ndae tambah terus saya. Sama Bu, seperti sekolah. Sekolah swasta saya sampaikan, saya tidak ingin perbedaan negeri dan swasta. Buku swasta ada yang protes Bu, pertamanya. Terus saya sampaikan, Bu, ayo gaya kesepakatan. Sekolah swasta jumlahnya piro. Sekarang umpamanya tahun ini 10. Nah sudah ya, yang kita bantu 10. Nanti kalau ada yang ke 11, 12 tahun depan, tiba-tiba dia minta bantuan, jenengan lilo enggak? Tak bantu sing 11 apa 12. Jawabannya apa Bu? Bingung enggak jawab. Terus saya jawab, kalau 10 ini saya kasih bantuan 1 juta sekolah swastanya, berarti ada 10 juta yang saya bisa selesaikan dalam 3 tahun. Tapi kalau tiba-tiba di tahun ini atau tahun besok depannya itu ada sekolah baru dan tiba-tiba minta sumbangan, lek tak bantu, berarti bantuan sampean gak jadi 1 juta, jadi 800 tak bagi ambil iki, baru sadar. Loh ya cok Pak, loh berarti apa? Berarti kan saya harus menyelesaikan dulu yang 10 ini, baru saya bergerak ke yang 11 dan 12, baru sadar. Sama seperti kader ini. Kalau kemarin itu 48.000, sudah berhenti di 48.000. Ayo ditoto, dimaksimalkan, cara kerjanya di penuh gotong royong, jangan nambah lagi. Nambah lagi, sakno kader sing lawas. Akhirnya ngomong, wis kian kader lo, terus gimana? Loh kalau jadi kader, enggak apa-apa. Karena kader dari hati. Tapi tidak, mohon maaf, engko ono sing gak entuk honor, loh aku kader anyar tapi tidak entuk honor, enggak mendapatkan apresiasi, tidak. Karena kalau saya harus memasukkan yang baru ini secara tiba-tiba, akhirnya yang ini berpengaruh. Jumlahnya berpengaruh, jadi turun lagi. Nah ini loh yang saya maksud. Berarti apa? Berarti kader sing anyar-anyar tahun ini sing gak mlebu nang SK tahun lawas, ya tetep dadi kader. Tapi yang lama yang harus saya utamakan dulu. Nanti yang baru-baru, kalau ternyata masih perlu butuh kader, berarti kader ini yang munculnya baru bulan ini melok anggaran tahun ngarep. Kan ngono cek ngerti. Kalau jenengan iki gak melok moro-moro njaluk tahun iki lho, sing SK-ne tahun lawas 40.000. Digawekno 40.000 wong, moro-moro ono sing anyar waku lho, gak entuk Pak lho, wong saya mlebune saiki. Lah sing 48.000 itu terus melok sapa? Dikurangi ta? Kan ndak. Terus ngomong nanti gini, Bu ngapunten. Kita kekompakan kebersamaan dibagi loh. Bukan begitu, Bu. Kalau tiba-tiba ada yang baru, yang sing anyar iki kudu ngerti. Ya rek, aku kader anyar, tahun ngarep aku baru melbune. Itu loh yang saya inginkan. Jadi makanya saya bergeraknya ini dari kader SK yang tahun kemarin. SK-nya lek 40.000 ya 40.000, gak lebih. Makanya nanti yang ngoreksi itu adalah kadernya sendiri. Saya gak ono sih Wak prasangka. Jadi nanti yang jadi anggota-anggota tak kasihkan kadernya wes sih, kadermu ya bener enggak? Wes lawas enggak? Tentukan sendiri. Karena saya ingin terus terang, saya ingin membangun Surabaya ini dengan hati. Saya membangun Surabaya ini tanpa ada yang ditutupi. Saya ingin membangun Surabaya ini tanpa ada rasa, oh disikit-sikit, no enggak. Mungkin orang yang kenal saya termasuk anak buah saya di pemerintah kota, ya melok ngeluh yuan, Pak Eri belak-belakan dola apa? Belakailah. Sopo jumlahnya KI. Tuh Bapak Ibu, ini saya itu gak ngei contoh ya.
Dan saya tidak pernah melihat kader itu sepuh atau muda. Bahkan saya, mengapunten, bahkan saya sangat respect dan hormat sama kader yang memang saya dari dulu tahu perjuangannya dari hati. Dan dari dulu, dan kader semua dari hati. Itu ada, tidak tahu hadir secara langsung atau hadir melalui virtual ya. Ada Mbak Tampi. Oh Mbak, ngapunten Mbak, boleh tanya ke beliaunya. Saya jauh sebelum jadi wali kota. Saya kalau ketemu beliaunya, meskipun beliau kader, saya cium tangan beliaunya. Tanyakan ke beliaunya. Saya jauh sebelum jadi wali kota loh. Saya masih jauh dari wali kota. Karena saya ngomong, ya Allah, kader ini sangat luar biasa. Akhirnya disitulah saya terbuka hati saya. Oh, Bu Risma kekuatannya menjadi bagus kota ini karena kader. Akhirnya saya bergerak bagaimana membahagiakan kader sebagai rasa terima kasih pemerintah kota kepada kader. Ini monggo tanya ke beliaunya. Bahkan beliaunya ini, saya yang main ke rumahnya, beliau main ke rumah saya loh, naik motor. Loh karena kedekatan saya bukan jadi wali kota, bukan, itu jauh sebelum wali kota saya. Ke rumah saya naik motor. Saya juga ke rumah beliaunya. Berarti apa? Saya ingin membangun kota ini dengan rasa kekeluargaan. Saya ingin membangun kota ini dengan rasa gotong royong. Tidak ada yang paling hebat di antara kita. Tidak ada kesombongan dalam jiwa kita. Tidak ada rasa jumawah. Wali kota gak ada jumawahi, wali kota gak oleh orang sumbungi. Karena apa? Saya tidak bisa membangun kota tanpa orang-orang hebat seperti jenengan semuanya. Saya berharap Mbak Tampi ini kader lingkungan. Bagaimana beliau gerak terus gaya bank sampah. Tapi pada waktu bayi stunting kemarin saya turun, istri saya turun, Mbak Tampi melok nang bayi stunting. Tanpa mengatakan saya kader lingkungan. Ngasih tahu, Pak, nanggone niku lho Pak. Anak bayi stunting, ngomong nang istri saya, di situ loh ada orang yang tidak bisa jalan loh. Berarti apa? Disitulah saya belajar. Dan belajar saya bukan dari yang lebih tinggi, tapi siapa yang memberikan contoh yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus berani belajar kepada orang itu. Dan saya tidak malu mengatakan bahwa wali kota hari ini belajar ke Mbak Tampi. Karena dengan hati beliau yang bersih, dengan hati beliau yang mau mengatakan saya kader lingkungan tapi sing duding wong sing kader stunting, yang duding si anak wong stunting, sing duding ono sing miskin. Di situ saya sadar betul, ya Allah, jenenge kader itu sangat luar biasa. Beliau kader lingkungan tapi tidak pernah menampakkan kader lingkungannya. Tapi siapapun yang susah di wilayah itu selalu disampaikan kepada lurah camat dan disampaikan ke saya. Ini pembelajaran. Saya pun belajar dari beliaunya. Dan saya tidak malu di depan siapapun. Saya bertemu dengan beliaunya, saya cium tangan, saya tidak malu. Sebelum jadi wali kota pun saya cium tangan beliau, jadi wali kota pun ketemu saya cium tangan beliaunya. Karena apa? Beliau adalah guru saya.